Dor, hai guys. Hasil gugatan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan udah kita ketahui bersama ya, bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh gugatan pemohon, yang artinya Peggy Setiawan status tersangkanya batal atau dia dibebaskan. Sama seperti yang udah diprediksi banyak kalangan, termasuk gue ya. Gue juga waktu itu udah memprediksi hasil gugatan sidang pra-peradilan Peggy akan seperti ini. Di video ini kita akan membahas apa yang terjadi selanjutnya pada kasus ini. Apakah Polda Jabar akan mengeluarkan sprindik baru dan menetapkan Peggy sebagai tersangka lagi? Untuk hal ini harus ada bukti baru ya. Kalau misalnya buktinya sama aja kayak gini, nanti akan dilawan lagi dengan pra-peradilan, lalu hasilnya akan sama. Artinya kalau Polda Jawa Barat mau mengeluarkan sprindik baru, itu harus melakukan penyidikan dan penyelidikan dari awal lagi ya, untuk menemukan bukti baru. Atau para penyidik, dalam hal ini Polda Jabar ya, akan mencari Peggy yang lain. Seperti yang kita ketahui ya, banyak Peggy-Peggy lain yang disorot oleh netizen. Sebelum menuju ke situ, gue mau menyampaikan saran dari Pak Susno Duaji dulu nih, mantan Kabareskrim ya. Beliau menyatakan bahwa penyidik Polri harus diberi sanksi, bahkan sampai ke level Direskrimumnya. Bahkan kata beliau bisa juga sampai ke level Kapoldanya. Hal ini sesuai dengan saran yang gue berikan di video gue sebelumnya ya. Gue waktu itu udah memberi saran bahwa jika memang kasus ini terbukti melanggar etik atau tidak sesuai dengan prosedur, maka para penyidik yang terlibat harus diberi sanksi. Bahkan itu sanksinya harus berat ya, agar bisa menjadi efek jera. Kalau misalnya ada kasus yang seperti ini lagi, jangan disepelekan. Para penyidik harus profesional. Jadi adanya sanksi ini sangat berguna untuk membuat efek jera. Kemudian saran beliau yang kedua adalah penempatan orang di posisi yang tepat atau proses promosi yang tepat ya. Jangan hanya misalnya karena dekat dengan Kapolri lalu dijadikan Kapolda ini, tidak diganti-ganti gitu. Ini sama spiritnya dengan konten gua yang waktu itu membahas tentang proses peradilan pidana kita. Kenapa peradilan pidana kita banyak yang tidak tepat gitu. Kalian bisa lihat di video ini ya, gua kasih linknya di pojok kanan atas nih. Dan saran dari Pak Susno yang terakhir adalah proses pengawasan, baik dari internal yaitu dari Irwasum atau Irwasda ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, dan dari Propam, dan dari Wasdik. Lalu selain dari pihak internal, Pak Susno juga menyinggung peran dari Kompolnas ya, untuk mengawasi kepolisian dari eksternal atau dari luar. Menurut Pak Susno, Kompolnas kurang efektif ya. Sama seperti saran yang udah gue berikan juga. Waktu itu gue mengkritik Kompolnas karena komisioner dari Kompolnas ini banyak diisi oleh purnawirawan jenderal polisi. Masa jeruk makan jeruk? Dalam video itu gue mengatakan kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan melihat beberapa reaksi dari netizen atas dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan ini ya. Jadi sentimen negatif terhadap Polri makin meningkat atau makin meninggi. Ini kita bisa lihat dari komentar-komentar di YouTube paling enggak ya. Ada beberapa komentar yang, bukan beberapa, ini banyak ya. Banyak komentar yang menyuarakan bubarkan Polri atau bubarkan Polda Jawa Barat gitu. Yang udah jelas ini nggak mungkin ya. Karena dasar pembentukan Polri adalah melalui undang-undang ya, yang diperbarui melalui undang-undang tahun 2002 yang memisahkan kepolisian dari TNI ya waktu itu. Dan udah jelas secara singkat, fungsi dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Jadi gua nggak setuju kalau polisi harus dihapuskan atau kepolisian dibubarkan ya. Percuma kalau dibubarkan juga ganti nama doang, orang-orangnya akan tetap sama. Jadi sebaiknya memang kepolisian dibenahi. Gue setuju tuh, kalau dibubarkan nggak setuju. Dibenahi atau diperbaiki ya, untuk meningkatkan kualitasnya, baik kualitas SDM maupun kualitas dari tingkat keprofesionalan masing-masing anggota Polri ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam inti pembahasan yang mau kita bahas di video ini, yaitu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan ya. Apakah membuat sprindik baru dengan mentersangkakan Peggy lagi, atau mencari Peggy yang lain yang viral di media sosial? Menurut gua dua-duanya ini kurang tepat ya. Kalau misalnya mau membuat sprindik baru dan melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi terhadap Peggy Setiawan ini, kurasa tetap akan mentah. Apalagi kita mencari Peggy yang lain, itu juga menurut gua bukan sebuah
ide yang bagus, bukan sebuah keputusan yang tepat. Kenapa begitu? Ya karena kita masih menggunakan berkas di tahun 2016 atau BAP tahun 2016. Itu adalah pokok masalah kita. Bukan kita sih, itu masalah dari para penyidik ya. Alasannya udah jelas ya, biar kasus ini tetap di rangkaian yang diputus oleh pengadilan pada tahun 2017 waktu itu. Jadi rangkaiannya adalah para pelaku bersama-sama melakukan tindakan pembunuhan ya. Dan ada 3 DPO. Jadi ini harus sama nih. Kalau nggak sama, maka putusan yang tahun 2017 itu kan jadi nggak sesuai. Jadi mau nggak mau penyidik harus bisa mencari tersangka ini nih, DPO ini nih, yang katanya tinggal 1, si Peggy ini. Jadi mau nggak mau harus diikuti alur itu. Karena seperti di video gue yang kemarin ya, ada satu azas hukum yang gue bilang, res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Bahkan udah sampai ke banding sama kasasi ya waktu itu, bahkan ada gerasi. Jadi itu tetap adalah pokok masalah dalam kasus ini, satu-satunya, nggak ada lagi masalah selain itu ya, selain adanya putusan hakim yang waktu itu harus kita patuhi. Jadi solusinya gimana? Nggak ada lagi solusi yang lain kecuali secepatnya mengajukan PK buat terpidana yang lain. Biar apa? Biar kalau misalnya PK dikabulkan, para terpidana ini akan bebas dan kasus ini akan diusut dari awal lagi, dari nol, disidik lagi, diselidik lagi, dan CCTV-nya dibuka, visum dibuka, segala macam, saksi-saksinya harus berkesesuaian. Jadi harus dimulai dari nol lagi, biar nggak biar nggak menimbulkan salah tangkap lagi. Kalau menurut gue ini salah tangkap nih, yang lain juga. Kayak misalnya Peggy yang lain nih, kalau misalnya kita mau cari Peggy yang kupingnya bolong, Peggy Cianjur, itu juga belum tentu pelakunya, bahkan sangat kecil kemungkinan kalau misalnya itu pelakunya. Kenapa? Karena kita berangkat dari konstruksi hukum yang tahun 2016 ini. Jadi analoginya gini deh, kalian beli 2 puzzle misalnya di toko mainan, yang satu puzzle singa, yang satu puzzle harimau. Kalian mau bikin puzzle singa tapi menggunakan pecahan-pecahan atau potongan dari puzzle harimau, ya nggak bakalan jadi tuh puzzle singa sampai kapanpun. Jadi intinya kita harus benerin dulu konstruksi dari awalnya ini dengan cara mengajukan PK, biar supaya kasusnya dianulir dulu nih, baru dimulai penyidikan ulang. Kita mendorong ini untuk keadilan bagi seluruh pihak ya. Memang faktanya ada 2 korban jiwa dalam kasus ini, tapi kita juga nggak bisa mengingkari kalau ada beberapa terpidana yang diduga ya salah tangkap. Jadi untuk keadilan semua pihak, baik itu korban, para terpidana, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kasus ini harus diajukan PK, nggak ada cara lain, mengingat adanya asas hukum yang tadi gue bilang ya. Jadi gue mau ngucapin selamat buat Peggy Setiawan karena udah memenangkan pra peradilan. Itu aja buat video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Semoga video bermanfaat guys.